cintamu mengalir di sini. Oh, ku sembah, ku puja, ku nikmati bait-Mu ya Tuhan Allahku. Oh, Ramaya Sanda, Ramaya Sanda, Ramaya Sanda, Ramaya So, Ya Ramaya Sanda. Oh, Ramaya Sanda, Ramaya Sanda, Ramaya Maya, Ramaya Maya So. Oh, Ramaya Sanda, Ramaya. Pagi hari ketika datang ke gereja adalah waktu yang paling nyaman dan nikmat untuk kita tenang dan santai bersekutu dengan Yesus. Hati penuh dengan damai, pikiran belum terisi dengan bermacam-macam hal. Mari kita jangan tergesa-gesa masuk ke dalam hadirat-Nya, jangan tergesa-gesa untuk keluar pula. Bukankah ini yang kita rindukan dari sejak Senin yang lalu? Untuk kami bisa bersama-sama, kita bisa bersama-sama memuji menyembah Dia sebagai satu keluarga, satu tubuh, satu gereja, umat Allah. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu.
ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu Yesus, ku mengasihimu. Yang mengasihi Tuhan beri tepuk tangan buat dia. Haleluya. Urapi kami sehingga kami bisa mengerti firman-Mu dan berubah. Ubah kami dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi. Saya yakin Anda sudah salam kanan kiri. Kalau datang gereja jangan lupa untuk saling sapa. Nanti kalau keluar gereja biasakan juga kebiasaan yang baik. Kalau ketemu jemaat, ketemu orang sesama Mawar Sharon, dimanapun juga, Anda juga harus sapa. Shalom. Ya, coba katakan shalom pada kanan kiri sekali lagi. God bless you. Puji Tuhan. Wow, saya sudah excited, sudah bergairah, sudah semangat untuk bisa memberikan pengajaran firman. Kelanjutan dari yang dulu, prajurit, atlet, dan petani. Tapi sebelumnya, saya mohon doa restu karena berapa hari lagi saya akan pergi ke Malaysia. Dan berapa hari tersebut akan super sibuk sekali, sehari bisa 3 kali, 4 kali khotbah setiap hari. Selama 1 minggu lebih, lalu lanjut Bandung 10 hari lebih total, ya 11 hari soalnya. Jadi tolong doakan supaya badan ini kuat. Di Malaysia nanti saya akan berkhotbah di stadion. Jadi ini acara besar, 30 orang dari Gereja Mawar Sharon beserta untuk membantu panitia. Jadi tolong doakan, ya. Dan juga sekaligus ini kan Art Fest di Gereja Mawar Sharon. Saya punya Art Fest sendiri nanti di Kuala Lumpur. Setelah weekend akhir pekannya saya berkhotbah dan mengadakan pekabaran Injil besar-besaran di sana. Setelah itu hari Seninnya seterusnya 20 lukisan saya akan dipamerkan di Kuala Lumpur. Jadi doakan supaya banyak jiwa yang berubah, banyak hati yang dijamah, ya. Mungkin ini bisa menjadi reminder Anda, saya bisa menyaksikan satu cuplikan untuk acara promosi di Malaysia tersebut. Silakan dinyalakan multimedia. Puji Tuhan, doakan ya. Selanjutnya juga yang klip berikutnya ini yang untuk art. Iya, oke. Doakan ya, tolong ya. Nanti kalau sebelum doa makan, kalau lagi doa makan ingat saya, doakan kami. Oke, mari kita buka Alkitab sama-sama. 2 Timotius. 2 Timotius pasal 2 ayat 1-7 ayat emas kita. Kita baca dulu. Panggilan untuk ikut menderita. Ayat 1, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Katakan amin dulu. Ya, Tuhan akan memberi kepada kita pengertian berikutnya setelah kita pelajari yang lalu tentang prajurit atau tentara. Kita hari ini akan belajar tentang atlet. Ya, ini adalah part 2 pengajaran ini tentang olahragawan. Seorang atlet atau seorang olahragawan adalah seorang yang mengolah atau melatih badannya demikian rupa agar dia memiliki
agility atau memiliki kelenturan, keahlian, dan stamina tubuh di atas rata-rata demi menjadi juara. Dan anak-anak Tuhan harus punya sifat dan mental itu. Kita harus melatih diri dengan sengaja karena kemenangan tidak kebetulan. Kalau kita mau betul-betul menang dengan kemenangan yang gilang gemilang di dalam hidup ini, melaksanakan misi Kristus, melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya atas hidup kita, mengapa kita ada di bumi ini, kenapa kita diciptakan, kenapa kita diselamatkan. Kalau kita betul-betul mau melihat rencana Tuhan digenapi, harus sengaja saudara. Tidak bisa asal-asalan. Gak ada atlet yang kebetulan juara olimpiade. Anda gak bisa menang di dalam area seks, dalam hubungan, dalam pekerjaan pelayanan, kalau Anda tidak punya strategi. Dan kalau Anda dan saya tidak melatih diri, kita pasti akan dikalahkan oleh setan yang sudah berhasil menggagalkan manusia pertama. Kalau kita tidak pakai pewahyuan Tuhan, dan apa yang kita miliki sumber daya resources within us, atau sumber daya yang ada di dalam diri kita ini tidak kita kelola, olahraga akan mengolah raganya. Kita harus mengolah hidup kita demikian rupa untuk menang. Banyak orang Kristen sama sekali tidak bertanding untuk menang. Mereka hanya survival, hanya untuk bertahan hidup, antrian masuk sorga. Gak bisa begitu. Tuhan gak mau kita hanya masuk sorga. Kalau Anda berpikir demikian salah. Tuhan mau kita menang. Roma 8 menjadi lebih dari pemenang di hidup ini sekarang. Tuhan gak mau hanya kita masuk ke sorga suatu hari. Yang itu sudah so pasti. Tetapi Tuhan juga mau agar datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga melalui kita. Karena itu kita jangan hanya mengolah raga atau badan kita saja. Karena latihan badani itu terbatas gunanya. Tapi latihan rohani kekal dampaknya. Saya berharap, saya berdoa agar seluruh jemaat Gereja Mawar Sharon yang kami sungguh-sungguh cintai dan kasihi menjadi orang Kristen yang disiplin. Gak hanya Anda, pendetanya juga sama, kita semua, ayo kita buat komitmen sama-sama. Saya tidak minta komitmen Anda. Saya mau buat komitmen bersama dengan Anda, saya pun harus komitmen itu. Let's make a commitment. Tidak ada di sini jemaat yang biasa-biasa. Semua kita harus punya disiplin yang disiplin rohani yang baik, saudara. Nah, disiplin itu harus dikenakan pada badan kita, karena roh kita itu penurut. Anda bisa pahami ini. Yesus berkata apa? Roh itu memang nurut, daging itu yang lemah. Jadi yang perlu didisiplin bukan rohnya, dagingnya. Badan kita ini perlu didisiplin. Banyak orang Kristen frustrasi karena kurang mendisiplin dirinya sendiri. Dia frustrasi dengan diri sendiri. Ya, harus disengaja. Karena itu di sesi pagi ini, saya berikan subtema, subjudulnya di bawah atlet adalah pentingnya badan kita. Saya mau tunjukkan bahwa tubuh kita pun dalam rencana Allah. Ya, pentingnya badan kita. Anda bisa catat. Ya, ayat-ayatnya nanti akan banyak ayat-ayat tambahan seperti yang lalu. Anda tidak usah buka di Alkitab, catat aja ayatnya di mana, pulang nanti bisa jadi referensi. Ya, pentingnya badan kita. Mari kita sekarang lihat dulu 1 Tesalonika pasal 5 munculkan di depan layar saja. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Pentingnya badan ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Coba perhatikan kata semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Bukan salah satu atau salah dua. Kalau salah satu atau salah dua berarti salah tiga-tiganya. Berarti dari sini matikan ayatnya. Berarti dari sini kita tahu bahwa baik roh kita, jiwa kita, tubuh kita harus harmoni. Bahkan seorang yang bukan Kristen pun mengucapkan sebuah komentar yang sangat Kristiani sebenarnya karena tertulis di dalam Alkitab. Gandhi berkata, "A truly happy person is one whose spirit, soul, and body live in harmony." Seorang yang bukan agama Kristen bahkan yang berkata bahwa orang yang bahagia adalah orang yang baik cara berpikirnya, what he thinks, what he says, and what he does. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia
katakan dan apa yang dia lakukan itu harmonious. Selaras atau harmoni. Nah, badan kita ini yang sering membangkang, yang sering memberontak. Dan otak kita itulah medan perangnya di mana kita sering kalah. Karena keputusan yang kita buat tiap hari tidak dibuat oleh roh kita, tapi pikiran kita. Roh kita itu penurut. Saya kasihkan satu penjelasan supaya Anda bingung ya, bedanya roh, jiwa, dan tubuh, supaya Anda mengerti itu. Oke, hati itu loh, kalau orang bilang hati itu rohnya. Hati itu bilang, gue harus ampuni orang itu. Tapi ini terus ingat kesalahannya. Coba pernah nggak? Paulus kan berkata, maksud hati sih berbuat yang benar. Tapi kenapa di dalam diriku ada hukum yang berjuang melawan itu? Hati ini loh, kita dengar di gereja, kita tahu firman Allah. Dan kita juga merasa bersalah membenci orang lain. Ya nggak? Kita juga merasa tertuduh, hilang damai sejahtera, apalagi sukacita. Tapi kita nggak berdaya. Karena otak kita nggak disiplin dengan firman Allah. Tidak dibaharui akal budinya. Hati ini bermaksud memang untuk ngampuni. Tapi ini susah. Dan karena ini kalah, keluar dari mulut pedas. Menyakiti, melukai, gosip, cari bolo. Cari teman dalam kepedihan. Orang yang gak ada urusan dengan orang tersebut pun diracuni oleh mulut kita. Kamu tahu gak ya orang itu dada-dada, padahal Anda tahu di hatimu, hati kecilmu itu salah. Tapi gak bisa berbuat apa-apa. Kalau semua keputusan kita itu dibikin oleh roh kita kan enak. Enak. Kalau yang menggerakkan badan kita ini bukan otak kita kan enak. Karena otak yang menggerakkan, tangan angkat, tangan turun. Ini otak kita yang menggerakkan, semuanya mengirim berbagai macam listrik ke seluruh badan kita. Dan pikiran kita ini sudah jatuh, kalau nggak diperbarui dengan firman Tuhan, kita akan ikut arus dunia. Yaitu kedagingan. Itulah sebabnya perlu baca Alkitab. Karena makanan tidak memberi makan ke roh kita. Roh kita harus kuat sampai menjajah pikiran kita. Susah memang untuk mengampuni dia, tapi saya harus ampuni, bukan kehendakku ya Bapa yang terjadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Aku ampuni dia. Maksud hati sih mau tampar pipinya, tapi ternyata dia yang menampar pipi kiriku, pipi kananku, ku beri pipi kiriku. Itu perbuatan yang tidak lumrah di dunia ini. Karena di dunia ini, iya Juan ya, satu gigi dipukul sampai copot, aku akan pukul gigimu juga untuk copot. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu cara dunia, hukum rimba. Tapi kenapa ya orang ini dulu yang notabene orangnya pendendam, sekarang setelah kenal Kristus mendekat sama Tuhan, bukan dan ke gereja baca firman-Nya saat teduh setiap hari. Orang ini berubah, papa mamanya pun bisa menyaksikan perubahan itu, papa mamanya pun jadi percaya. Kok bisa ya orang ini sekarang ngampuni? Sesuatu terjadi, iya terjadi. Dulu yang memerintah adalah kedagingannya, hawa nafsunya. Dulu yang memerintah di dalam dia yang jadi sang raja adalah dirinya. Sekarang Kristus yang jadi raja. Dan firman-Nya yang terjadi dalam hidupnya. Dulu orang ini membalas kejahatan orang lain. Sekarang dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita langsung tahu, itu bukan dia. Kita langsung tahu, rohnya orang itu memerintah. Telah dihidupkan oleh Roh Kudus, dia bersekutu dengan Roh Kudus. Memang harus disengaja. Karena natural kita, basic insting kita berkata balas. Tapi di dalam diri kita memerintah Roh Kudus. Dan apa yang kau beri makan di dalam dirimu, itu yang menjadi kekuatanmu. Dan akhirnya kita berkuasa berkata kepada pikiran kita, tunduk sama firman Allah. Perbuatan kita pun menyusul pikiran kita. Dan melakukan persis seperti yang Tuhan perintahkan. Bisa paham? Pergumulan. Saya mencoba untuk mengoperasi Anda dengan firman Allah. Firman ini kan tajam. Lebih tajam dari pisau operasi. Bisa memisahkan sumsum dan sendi. Tidak ada seperti MRI, seperti firman. Yang bisa tahu setiap isi lubuk hati. Saya sedang ajarkan kepada Anda yang selama ini, kita semua yang selama ini selalu tertawan dengan dosa. Padahal kita gak kepingin demikian. Kita kepingin hidup bagi Tuhan. Tapi kalah melulu. Ya kalah. Karena rohnya lemah. Tidak pernah baca firman. Tidak pernah cari Tuhan. Tidak pernah berdoa. Saudara, berdoa itu bukan baik untuk Tuhan. Baik untuk Anda. Karena ketika Anda masuk ke hadirat Tuhan,
rohani Anda semakin kuat. Ya kalah. Kalau kita makan ya, kalau kita doa makan, jangan doanya begini. Di depan kita nasi campur nih. Apalagi nasi babi guling Bali. Waduh, apalagi ya. Kita makan di depan gitu, makanan kita berdoa sama teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih buat makanan minuman ini, semoga menjadi kekuatan bagi tubuh, jiwa, dan roh kami. Salah. Makanan itu bukan kekuatan buat jiwa. Apalagi roh, itu buat tubuh saja. Jadi jangan singgung-singgung rohnya. Anda mau makan sampai kenyang, makan yang enak, bergizi sekalian, yang sehat pula, tidak berguna buat roh Anda. Roh Anda nggak makan apa-apa. Roh itu cuma makan dengan firman. Ini. Coba badan Anda buat kelaparan. Anda kuat nggak angkat barang? Kuat nggak kerja? Coba jangan makan 40 hari. Kuat nggak? Kuat nggak Anda menari kalau Anda seorang penari? Kuat nggak Anda MC kalau Anda presenter? Kuat nggak Anda jadi kuli kalau Anda adalah kuli bangunan? Kuat nggak? Nggak kuat. Kenapa di sini banyak orang nggak kuat melakukan kehendak Tuhan? Kalah terus melulu sama pencobaan. Nggak makan. Seminggu sekali itu pun disuapi ya, alias khotbah. Nggak boleh. Cannot. Anda harus melatih. Atlet itu nggak ada yang bisa menang kalau dia nggak latihan. Kalau nggak latihan setiap hari, bukan nanti ketika mau pertandingan dia baru mempersiapkan diri. Dia harus setiap hari hidup disiplin, demikian pula kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tubuh, jiwa, roh. Kenapa saya mau beritahu bahwa tubuh atau badan kita itu sering membangkang, karena itu badan kita perlu ditaklukkan oleh firman Tuhan. Pikiran kita harus diperbaharui. Tapi dari firman yang kita barusan baca ini di Tesalonika, kita pelajari satu hal. Bahwa baik tubuh, jiwa maupun roh, tiga-tiganya penting bagi Tuhan. Tuhan mentabiskan sebuah peran bagi masing-masing. Saya tunjukkan, tanpa tubuh kita, rencana Tuhan tidak bisa digenapi. Nah sekarang saya sebaliknya. Kalau tadi saya bilang tubuh mudah membangkang, sekarang saya jelaskan bahwa badan Anda itu bait suci Roh Kudus. Tanpa ini, rencana Tuhan tidak bisa digenapi. Sekalipun Anda cinta Tuhan setengah mati. Saya tunjukkan sekarang, Yohanes 1 ayat 14 munculkan di situ. Firman itu telah menjadi manusia. And the word became flesh dalam bahasa Inggrisnya. Firman itu jadi daging dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Luar biasa. Di Yohanes 1:14 dijelaskan bahwa bahkan Allah pun ketika berencana sesuatu bagi dunia, dia butuh tubuh. Dan dia pun menjadi tubuh, yaitu Yesus Kristus. God needed a body to fulfill His plan. Tuhan butuh sebuah badan untuk bisa menggenapi rencananya. 1 Korintus 6 ayat 19-20 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus? Jadi bukan musuh, sekalipun dia mudah membangkang, karena itu tendensi atau kecenderungan. Tapi tubuh kita itu bukan musuh kita, tubuh itu alat. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Seperti atlet, badannya adalah senjata. Saya percaya pemain sepak bola yang kelas dunia itu kakinya diasuransikan. Lain tuh harga kakinya dengan kaki saya. Itu harga kakinya ada apa-apa jutaan dolar. Harga kaki kita mungkin diasuransikan nggak mau karena sudah umurnya. Asuransi juga nggak bodoh, tahu itu sudah berumur sekian. Tapi orang-orang ini pemain basket tuh tangannya itu yang juara. Satu lengannya itu berapa asuransinya? Atlet tahu bahwa itu alat, tapi dia nggak tiba-tiba jadi mahal anggota tubuhnya. Karena dia latih. Setahu saya bukan pemain sepak bola, saya pemain basket. Orang kalau latihan basket begini itu ratusan kali, berjam-jam tiap hari, ribuan lemparan. Untuk membuat ini jadi senjata andalan, bahkan aset hidupnya. Saya mau tekankan satu hal ini kepada kita semuanya, bahwa kita mesti harus serius mengolah raga kita ini untuk kemuliaannya Bapa.
Sehingga urapan itu bisa tinggal di dalam badan kita dan kerasan. Sehingga apa yang kita jamah Tuhan urapi. Apa yang kita pegang Tuhan berkati. Di mana ada kita secara tubuh, di situ ada hadirat Allah. Enggak terbalik, bukan lagi seperti ini. Di mana Tuhan ada, aku ke sana. Tapi di mana kita berada seperti Petrus, bayang-bayangnya pun menyembuhkan. Ini bukan bicara tentang pelayanan kesembuhan, ini juga bicara tentang damai sejahtera di dalam rumah. Ini juga bicara tentang rezeki ketika kita bekerja. Ada Yunus di kapal itu, langsung kapal itu hampir tenggelam. Tahukah ada orang tidak perlu berdoa, dia datang ke tokonya. Kalau Tuhan betul-betul kerasan di tubuhnya, di mana dia datang, di situ Tuhan berada. Kita harus melatih badan kita menjadi aset, senjata kebenaran. Untuk menjadi mahal, kita jadikan dulu, terlebih dahulu, latih itu menjadi senjata andalan. Bahkan tanpa tubuh loh ya, rencana Tuhan akan berhenti. Tahukah Anda, kalau Anda mati, sekalipun Anda cinta Tuhan di dalam dirimu, dalam diri kita tinggal hidup kekal. Kalau kita meninggal dunia, ya sudah kelar. Gak peduli hamba Tuhan diurapi seperti apa, kalau dia mati ya sudah selesai. Iya kan? Gak ada ceritanya pelayanan pendeta itu masih berlanjut, sekalipun dia sudah meninggal dunia, tapi minggu depan jadwal khotbahnya tetap ada. Beliau akan hadir dalam roh. Ngeri kan? Ya sudah selesai kalau dia mati. Itulah sebabnya kita harus mengelola badan kita supaya kita bisa melayani Tuhan panjang umur, itu termasuk kesehatan. Tubuh, muliakan Tuhan dengan tubuhmu itu juga diolah itu. Banyak orang nanti ya di kebaktian berikut-berikutnya saya akan lebih elaborasi. Banyak orang itu berkata, orang itu telah mengakhiri pertandingan dengan baik karena dia meninggal dunia. Salah. Yang Anda lihat di koran itu banyak dusta. Many people die prematurely. Sebelum rencana Tuhan selesai. Nanti saya jelaskan, saya kasih ayatnya, Anda akan terkejut di kebaktian berikut-berikutnya. Anda akan terkejut tahu bahwa ternyata meninggal dunia bukan berarti seseorang mencapai garis finish. Kadang-kadang ada yang mati sebelum waktunya. Karena dia tidak mengelola badannya. Atau badan mungkin bukan jadi masalahnya. Dia tidak mengelola lifestyle-nya, gaya hidupnya. Dia tidak mengelola pikirannya, kerohaniannya tidak dikelola. Tapi yang pasti, ini yang pasti, kalau Anda dan saya mati, that's it, selesai. Kuantien, tutup toko. No more business bro. Udah gak ada. Karena itu pastikan kita kelola badan kita. Karena tanpa badan, rencana Tuhan pun berhenti di sana. Tuhan gak lanjutkan, kalau saya mati hari ini. Udah, Tuhan punya rencana atas Philip Mantova. Berhenti di sana, di penguburan saya. Ya saya tinggal upah aja di sana, saya dapat upah atau tidak. Apakah saya sebagai orang yang hanya lolos api atau tidak? Hanya orang yang mentah-mentah diselamatkan gitu aja nggak, sama sekali tidak matang. Tahu nggak mentah itu rare namanya, kalau matang itu well done, kalau itu steak. Tuhan suatu hari kan berkata pada kita itu well done my servant, bukan medium rare. Well done, baik sekali perbuatanmu hai hambaku. Apa saya nanti mentah-mentah masuk surga atau saya well done? Itu aja, tapi kalau saya meninggal dunia, mari kelar. Selesai sudah, tak ada lagi cerita. Coba Anda tangkap ini, badan itu pentingnya kayak gitu loh. Gak peduli roh jiwanya sedekat apa sama Tuhan, badan gak ada, sudah selesailah dia di dunia. This is amazing truth. Dari sana saya belajar untuk respect my body. Saya bilang, wow, badanku semakin tiap hari, mungkin semakin berusia. Tapi justru dengan sisa waktu yang ada, aku harus pakai debu tanah ini untuk memuliakan Tuhan. Bukan cuma tangan, seluruh hidupku. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Jangan kebalik loh ya. Tanganku, lalu kakiku besar di surga. Tanganku, tahu lagu itu? Kerja buat Tuhan. Sama-sama. Mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku
besar di surga. Ayo sudah lama gak sekolah minggu kan? Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku minggu depan ke Malaysia, tupaku besar di surga. Katakan kanan kirinya, bekerjalah untuk Tuhan selagi ada waktu. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya ya. Sekarang kita lihat Roma 12 ayat 1 sampai 2. Saya mau tunjukkan pada Anda, the seat of your will is your mind. Atau nakoda daripada tubuhmu, mau tahu ruang setirnya di mana? Di pikiranmu, akal budimu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada orang tanya sama saya, gimana caranya ya supaya saya tahu kehendak Allah? Tapi orang itu masih hidup dalam dosa, saya tidak akan beritahu dia kehendak Allah apa, bahkan Allah pun tidak akan beritahu dia kehendaknya apa. Dia harus berhenti berdosa dulu. Selama Anda tetap sengaja hidup dalam dosa, Tuhan tidak mewahyukan apa-apa selain pewahyuan pertobatan. Ketika badan Anda secara sengaja bawa ke lumpur dosa, lalu Anda berkata, pikiranku kok kotor ya, kok keruh ya, kok gak bisa lihat kehendak Allah ya. Pantas dan lumrah. Anda berkubang di mana? Pantas dan lumrah. Bagi beberapa orang itu berarti dia harus berhenti dari kegiatan tertentu, pergaulan yang salah. Dia harus melepaskan kebiasaan buruk. Meskipun dia bisa khawatir apakah nanti aku jatuh lagi, pokoknya sekarang dia harus berhenti dulu. Lalu baru cari, setelah itu pikiran kita jernih. Jadi sekarang saudara, ayam dan telur mana dulu? Apakah kita tunggu badan kita ini bersih, maksudnya kita tunggu pikiran kita ini bersih dulu baru kita membersihkan badan kita? Kadang-kadang kita perlu terlebih dahulu berhenti berdosa agar pikiran kita terang. Kalau Anda dalam sebuah relationship yang tidak berkenan kepada Tuhan, selingkuhan contohnya, how can you know God's will? You will only hear sermons at church. Anda cuma akan hanya mendengar khotbah di dalam gereja. Anda tidak akan pernah tahu kehendak Allah dalam hidup Anda, kecuali Anda putuskan selingkuhanmu itu, pagi ini juga. Kembali ke istrimu, atau kembali ke suamimu. Then God will speak to you. Allah itu tidak akan marah. Allah tidak akan marah dengan Anda dan murka. Tuhan akan bicara kepada Anda. Tiba-tiba Anda akan mengerti rencana Allah. Bapak ibu saudara, badan itu sepenting itu. Badan itu bisa mempengaruhi jiwa dan roh kita. Percaya enggak? Ketika Anda datang ketika pertama kali mungkin Anda agak sedikit memaksa. Mungkin Anda sudah lama disakiti sama suami, tapi kali ini Anda memaksa diri karena Anda dengar firman ini, suami pulang, Anda peluk, suaminya jadi heran kenapa dan berkata, "Papa, Mama hormat sama Papa." Anda mungkin tidak bisa bilang sayang sebagai wanita kalau sudah pernah dilukai. Tapi kalau badan Anda ke situ, hati Anda pun nyusul. Anda bisa rasakan kasih Tuhan. Tapi ketika Anda punya body language, justru sebaliknya, Anda kan semakin menjadi-jadi. Itulah pentingnya kalau kita ketemu musuh, jangan buang muka. Ininya juga tambah keras, seperti Firaun nanti. Sapa, sekalipun Anda tidak suka, sekalipun agak memaksa, tapi hati Anda akan semakin merendah. Badan itu penting. Badan itu penting. Sampai-sampai pikiran kita pun terpengaruh. Dulu saya suka main semacam futsal atau sepak bola. Ya futsal sih, waktu saya kecil. Saya suka main itu terus. Suatu hari saya tidur di samping saudara saya. Waktu malam-malam dia bilang, "Aduh!" Mau tahu kenapa? Dalam mimpi saya main futsal. Yang saya tendang bukan bola, karena tidak ada bola. Kakinya saudaraku di sebelahku. Saya latihan tuh berjam-jam. Itu mempengaruhi otak pikiran saya. Malam pun saya bawa-bawa.
Jadi coba bayangkan, tubuh kita itu merekam sesuatu untuk jiwa kita. Karena itu pastikan tubuhmu ke arah firman, bukan melawannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Harus ke arah firman. Di situ yang disebutkan, tapi pikiran kita ini setirnya. Karena itu seperti saya katakan tadi, Anda perlu memberi makan firman Allah. Renungkan tiap hari firman ini. Supaya yang nyetir Anda itu bukan kedagingan, tapi Roh Kudus. Katakan amin. Ibrani pasal 12 ayat 2 munculkan di depan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ini adalah sifat seorang atlet. Yesus Kristus itu melihat upah yang menantinya itu keselamatan kita. Makanya dia tekun menanggung kehinaan di atas salib, mengabaikannya demi upah itu. Nah kita juga sama, yang namanya memaksa daging ke arah firman itu sakit saudara. Sakit. Ketika kita memaksakan diri untuk mengampuni, memberi, aduh rasanya. Merendahkan hati minta maaf dulu. Atau berkata I love you kepada seseorang yang not lovable. It's easy to love people who are lovable. It's very hard to love people who are not lovable. Sangat mudah mencintai atau mengasihi orang yang mudah dikasih. Sangat susah untuk mengasihi dan mencintai orang yang susah dikasihi. Paham maksud saya? Nah kita harus latih kedua-duanya. Karena apa upahmu hai orang Kristen kalau engkau hanya menyapa mereka yang baik kepadamu? Bukankah orang-orang kafir, bukankah orang-orang fasik maksudnya juga melakukan yang sama? Mari kita sekarang praktekkan ini. Bahwa kita harus mengasihi semuanya, kedua-duanya dengan cara yang sama. Dan waktu kita melakukan itu, saya setuju, saya pun juga sama. Tidak ada di sini yang malaikat. Semua kita ini manusia darah dan daging, termasuk aku, engkau dan aku. Susah saudaraku. Very difficult. And this is my discovery. Ini adalah penemuan saya. Bagi saya ini juga bukan penemuan baru. Semakin tua, semakin susah berubah manusia itu. Sekali atos, udah susah untuk lembut lagi. Kalau anak kecil masih bisa. Pernah lihat gak anak kecil berantem? Ya kan? Lucu sekali. Anak saya 2 itu kan the best of friends. Yang cowok itu seperti dekat. Kan usianya lebih berdekatan. Suatu hari mereka, ya namanya biasa lah. Tapi mereka gak pernah pukul-pukulan. Saya senang sekali, saya bahagia. Gak pernah sekalipun. Dan mereka berantem tentang sesuatu. Lalu habis itu si adik bilang, gak mau main sama Koko lagi. Gak mau ngomong sama Koko lagi. Baru gitu setelah ngomong itu 2 detik kemudian. Kok ini bagus kok. Lucu ya. Anak kecil. Udah siwa, gak mau lagi. Udah lulu gua. 2 detik ada film kartun bagus. Kok. Orang dewasa gak bisa gitu. Udah semakin tua semakin keras. Angkuh, belum lagi ditimpali dengan gengsi atau kesombongan hati. Itulah sebabnya all the more kita harus sengaja. Semakin sengaja. Soal kekudusan harus dikejar, tidak bisa tunggu bola datang. Paulus tahu kepada siapa dia tulis, bukan kepada kanak-kanak, dia tulis kepada orang dewasa. Kejarlah kekudusan. Jangan jauhi pertemuan. Supaya jangan muncul akar kepahitan yang mencemarkan banyak orang. Luar biasa. Ya. Dan itu susah, saya akui. Tapi kalau kita mengerti kita melakukan itu untuk apa, kita akan belanin. Susah pun kita jalani. Demi anak. Suami istri harus rukun. Rumah tangga harus utuh. Demi apa? Selalu Anda harus cari sama dengan seorang atlet. Demi dia juara olimpiade, dia rela latihan. Saya melihat dalam sebuah dokumentasi bagaimana gimnas, orang-orang yang di gym yang flipping, yang lompat-lompat, yang bisa split anak kecil itu latihannya di China cukup kejam. Umur masih belia, kecil-kecil. Itu sudah kaki sampai nangis, nangis. Demi apa?
demi juara yang fana, demi piala manusia. Kita demi apa? Demi kemuliaan yang kekal. Dan demi apa lagi? Dan demi suatu upah yang tidak nunggu sampai di sorga. Ketika Anda lihat orang lain berubah karena Anda. Saya doa berjam-jam tertebus. Demi apa? Ketika saya demi jemaat diubahkan. Ketika saya mendengarkan bagaimana orang diubahkan lewat khotbah. Orang diubahkan lewat nyanyian kita. Orang diubahkan lewat ibadah kita. Saya berkata, wow Tuhan, it's worth it. Berjam-jam berdoa, berpuasa. It's worth it kalau pernikahan seseorang disembuhkan. Kalau ada anak muda yang bebas narkoba. Selalu mata kita tertuju kepada Yesus, kata Ibrani 12 ayat 2. Selalu melihat pada upah yang menanti kita. Bukan cuma di sorga, di dunia juga ada. Tuhan memberikan kepada kita hukum tabur tuai. Engkau menabur angin, menuai badai. Engkau menabur doa, menuai kebangunan rohani sebuah bangsa. Wow, doa itu boring saya akui. Tuhan pasti gak tersinggung karena saya ini daging. Ngapain berjam-jam di dalam ruangan sendirian? Saya tahu, apalagi kalau puasa gak makan, gak minum, perut lapar. Tapi kalau kita lakukan itu dengan cara yang benar, ada upah yang menanti Anda. Minimal saudara, ketika Anda taat, tidak jatuh dalam sebuah dosa yang dulu Anda selalu jatuh melulu. Anda arahkan hati Anda kepada arah yang benar. Tubuh Anda pun dikuasai dengan begitu rupa. Anda berkata tidak pada dosa. Ketika Anda pulang ke rumah lihat, puji Tuhan aku menolak perselingkuhan. Nikmati the next family time you have. Dengan istri dan anak ketika Anda bisa sama-sama berlibur. Tidak ada pihak ketiga, tidak ada keretakan. Ada senang tawa. Kita berenang sama-sama di pantai atau naik gunung. Atau makan bersama-sama anak-anak cerita di samping kanan kirimu. Seperti di Mazmur dikatakan orang benar seperti tunas seperti itu. Kanan kirinya anak-anaknya berlarian sekeliling mejanya. Lalu bercerita-cerita semua dengan seri-seri. Dalam waktu seperti itu tiba-tiba menyendirilah. Sekalipun Anda secara fisik di sana. Biarkan jiwa dan rohmu menyendiri sebentar. Keluar dari situasi itu dan memandang Tuhan dan berkata, thank you for helping me say no. Terima kasih membantu aku untuk berkata tidak kepada perselingkuhan. Aku bisa nikmati waktu dengan keluargaku dan melihat damai sejahtera di wajah mereka. Dan mereka senang, aku pun senang. Tak ada penyesalan. Kembali lagi. Peluklah anakmu yang masih kecil. Rangkul dan berkata, Papa sayang sama kamu. Enjoy to the max. Upahmu itu. Itu gajimu. Bukankah Alkitab berkata di Ibrani juga, gak usah dibuka. Memang disiplin itu tidak mengenakkan buat tubuh kita ketika diberikan. Tetapi akhirnya membuat kita bisa mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Sebab buah daripada disiplin. Buah kekudusan adalah apa? Damai sejahtera. For the fruit of holiness is peace. Enjoy, nikmati itu. Ketika Anda berkata, enggak, kesempatan sudah memberi diri di depan pintu seperti istri Potifar. No! Then enjoy it. Enjoy your prize. Enjoy your prize. Itulah menyebabkan saya sebagai hamba Tuhan dalam profesi saya. Ketika saya melihat orang lain berubah, dijamah, saya dengar berbagai macam cerita, saya tidak curi kemuliaan. Ketika saya dengar gitu, tapi saya punya hak untuk menikmati kemuliaan Tuhan itu, bukan mencurinya. Ketika saya dengar itu, kadang-kadang saya menangis dan berkata, wow, hampir-hampir secara sama-sama saya dengar, good job my servant, dari Tuhan Yesus. Dan saya berkata, wow, thank you Lord. Enjoy it. Enjoy it. Tahu nggak saudara, hidup benar itu ada konsekuensinya, indah, damai namanya. Latih dirimu. Buat apa Anda bisa dapat uang banyak, tapi malam tidur Anda tertuduh? Mending sedikit roti pada orang yang pas-pasan, tapi waktu dia tertidur, dia tertawa, dia senyum di wajahnya. Enjoy your honesty, your honest hard work. Pekerjaan kerja kerasmu, kerjamu yang sungguh-sungguh, enjoy itu, nikmati setiap senmu. Saya nggak peduli kalau depan saya orang yang kaya raya.
Saya nggak akan minder sama dia. Kenapa? Saya punya uang hari ini. Semuanya hasil kerja keras saya. Hasil daripada berkat Tuhan dalam hidup kami. Karena kejujuran kami. Dan itu karena setiap tetes keringatku. Aku dengan mobilku yang butut ini. Sama sekali tidak minder dengan Rolls Royce-mu. I enjoy this with my family. I'm proud of my work. I live that way. Saya hidup bersyukur seperti itu. Dan Tuhan semakin tambah-tambahkan kepada kami. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda tahu Anda benar, hasil kerja keras Anda pun menjadi kenikmatan. Jangan iri sama orang. Jangan mau di-wow sama orang atau dikagumi orang. Orang mengagumi Anda itu cuma basa-basi lah di depan Anda. Nanti pulang ke rumah dia pikir enak dia gitu. Dia malah justru mengutukimu karena dia menginginkan apa yang kau miliki. Jadi gak usah sok-sokan. Kalau Anda beli sesuatu, untuk Anda nikmati. Karena itu hasil kerja kerasmu, itu karena hasil jeripayahmu, itu hasil berkat Tuhan atas hidupmu. Hidup itu tidak usah ditunjukkan orang lain. Tidak perlu. Hidup itu kau nikmati dengan orang-orang yang kau cintai. Dan kalau kau melakukan sesuatu, lakukanlah sesuatu itu dalam nama Yesus untuk orang lain. Dan tidak usah peduli orang mau ngomong apa. Orang mau speak you high, speak highly of you, speak lowly of you, it's up to them. Orang mau bicara tinggi tentang Anda, mau bicara rendah tentang Anda, up to them. Don't know, don't care. I live for just one audience in my life. His name is Jesus Christ. Saya hidup hanya di hadapan satu penonton. Namanya Yesus Kristus. Dia yang menghakimiku. Dia yang tahu hatiku. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya sedang ajarkan kepada Anda prinsip-prinsip kehidupan. Tidak boleh jadi orang Kristen biasa. Anda harus jadi orang Kristen yang layaknya seorang atlet. Yesus pun bergumul dengan badannya loh, dengan dagingnya. Matius 26 ayat 39 berkata, maka ia maju dikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Ini luar biasa, Tuhan Yesus bergumul dengan kedagingannya. Bahkan dia sebagai anak Allah, tapi puji Tuhan dia menang, kita dapat selamat. Yesus tidak pernah berdosa. Tidak pernah sekalipun gagal menggenapi rencana Allah. Tidak pernah sekalipun tidak melakukan kehendak Bapaknya. Tapi dari sini kita pelajari, Yesus pun sebagai anak Allah dalam daging di dunia ini harus menaklukkan kedagingannya. Yesus loh, apalagi kita. Yakobus 4 ayat 5, sekarang saya mau bicara kepada Anda dan saya sama-sama kita pelajari, kita renungkan. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Dalam bahasa aslinya artinya begini loh. Roh itu yang ditaruh di dalam diri kita itu tidak bodoh. Dia tahu apa prioritasmu. Dan kalau itu bukan Yesus Kristus dia cemburu. Gitulah kira-kira lah artinya. Ayat 5-nya mana? Oh sudah ya ayat 5 sudah ya. Roma 6 sekarang. Roma 6 ayat 12-13, munculkan di sini ayat terakhir. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Maksudnya tadi itu, Roh Kudus itu tidak bodoh. Yang ditaruh Tuhan di dalam diri kita itu bisa mengukur prioritas kita itu yang apa. Apa yang kita titik beratkan dalam hidup kita hari ini. Bukan pengakuan kita, Roh Kudus itu di dalam tubuh. Jadi bukan hanya hinggap di dalam bibir. Kalau cuma bibir, kalau manusia namanya lip service. Roh Kudus itu masuk lebih dalam, glek di dalam. Jadi dia tahu menembus melampaui pengakuan kita. Manusia nggak tahu kalau orang bilang I love you di dalam hatinya mungkin ada belati. Cium pipi ternyata menjualnya. Yudas Iskariot namanya, termasuk Orpah. Orpah di dalam kisah Rut mencium Naomi tapi meninggalkannya. Tapi kalau Roh Kudus tidak bisa ditipu dengan pengakuan mulut. Dia di dalammu. Dia tahu sesungguhnya apa yang kau paling cinta. Kalau memang ada yang kau lebih cintai lebih dari Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ini mulai ada berhala kalau ada dosa. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran.
Dari ayat-ayat yang kita baca di kitab Roma maupun di kitab Yakobus tadi, ada sebuah pertanyaan buat Anda dan saya. Apakah tubuh kita ini, badan kita ini merupakan bait suci Roh Kudus atau penjara Roh Kudus? Untuk Roh Kudus bisa kerasan di dalam kita, maka kita perlu mengutamakan Tuhan Yesus, karena Roh Kudus itu memuliakan Kristus. Paham maksud saya? Untuk Roh Kudus kerasan di dalam diri kita, maka seluruh tubuh kita harus mengutamakan Tuhan. Semua tanpa kecuali, dari atas kepala hingga bawah kaki, termasuk yang di tengah itu, yang sering jatuh di dalam dosa seksual. Kita harus memuliakan Tuhan. Bahkan hal-hal yang sifatnya tidak frontal pun, Anda jangan berkata gini, nggak enak ya ikut Tuhan, ya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Salah. Itu sama dengan orang berkata, nggak enak ya donat ini. Kenapa? Lubangnya penuh dengan anginnya. Siapa suruh makan lubangnya? Makannya makan donatnya. Di dalam Kristus itu bukan nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi Tuhan punya sesuatu yang lebih indah daripada itu. Ada orang berkata nggak enak ikut Tuhan. Karena 10 perintah Allah di Keluaran 20 berkata, janganlah mencuri. Nggak enak, aku kepingin barang orang mau mencuri kok. Itu kan bukan karena Tuhan melarang kebebasanmu. Tapi supaya Anda jangan masuk penjara. Pernah mikir gitu nggak? Kalau Anda baca 10 perintah Allah itu, jangan lihat lubangnya, pandang donatnya. Jangan berzina, orang anggap nggak enak. Oh, aku pingin kok coba berzina satu malam, hai Esau. Keluargamu tidak pernah sama lagi dan anak-anakmu tak akan pernah damai sejahtera. Is it worth it? Satu perbuatan itu. Tuhan kalau bilang jangan, itu dibaliknya ada sesuatu lebih indah. Bukan dia melarangmu dan melarang aku. Nah, Roh Kudus juga tahu di dalam diri kita sekarang lewat tubuh kita ini apa yang kita pentingkan, apa yang kita titik beratkan. Dan dia akan merasa seperti di dalam penjara jikalau kita pengakuannya doang adalah Yesus Tuhan, tetapi perbuatan kita bersaksi yang berlawanan. Roh Kudus akan merasa sesak di dalam. Itulah sebabnya banyak orang tidak bisa disertai sama Tuhan. Tuhan menolak untuk menyertai hidupnya. Tapi Tuhan mengerjakan di dalam dirinya terus kejar-kejaran kucing dan anjing. Kucing-kucingan di dalam ini untuk mengerjakan agar orang itu mengutamakan Tuhan. Tuhan tidak bisa lanjut dari itu kepada hal-hal yang baru karena orang itu melulu berputar-putar di situ. Itulah sebabnya beberapa orang Roh Kudus gak bisa mengalir dalam kuasa dengan begitu bebasnya lewat tubuhnya. Karena tubuhnya penuh dengan pendukaan-pendukaan kepada Allah. Jadi Tuhan hanya kerjakan melulu pertobatan. Susah untuk bawa masuk kepada hal-hal berikutnya. Sebenarnya menjadi penghalang kita hari ini, bukanlah kita gak tahu firman, tapi kita tidak melakukannya. Kita menawarnya, penghalangnya. Bahkan hal-hal yang simpel, yang lucu. Saya kasih contoh ya, boleh ya. Saya cerita ini, setiap orang punya pengalaman yang berbeda, oke? Pengalaman saya nggak tentu pengalaman Anda, karena setiap orang punya kecenderungan yang lain-lain. Ada orang tertentu yang, waduh, kelihatan alkohol meriang semua. Kenapa? Dia lihat, karena dia kecanduan. Nggak semua orang suka bir contohnya. Ada orang minum bir, apa ini, minum karet di jus ya ini? Pahit. Ada orang suka anggur, suka setengah mati, rasanya itu, pikirannya itu melulu ke situ. Ada orang yang kecanduan, tapi ada orang yang minum apa ini? Enakan soft drinks, enakan jus. Kecenderungan itu beda-beda saudara. Tapi Tuhan akan tahu ketika suatu kecenderungan menjadi keterlaluan dalam diri orang, tidak ada yang lebih tahu, pendeta pun tidak akan tahu dalam diri orang itu kecuali Roh Kudus, karena Roh Kudus kenal dia luar dalam. Saya ini suka games. Jadi saya ngerti anak-anak muda yang kecanduan game itu seperti apa, karena saya dulu kecanduan dengan game. Dan Tuhan tahu ketika saya diselamatkan. Saya dulu kalau main game sebelum saya kenal Tuhan, itu zaman-zaman masih belum seperti ini lagi, yang ada online segala, belum zaman internet, tapi sudah game. Wah bagus, saya kalau main game itu bisa lama. Itu saya pernah sekali main dengan adik saya dari jam 12 sampai jam 5 pagi. Itu biasa kalau Anda yang tahu anak-anak muda yang seperti itu, itu cuma 5 jam, gua bisa lebih dari itu. Di Hong Kong ada satu anak muda mati setelah main 3 hari nggak makan. Kecapean badannya, meninggal dunia di tempat online game.
Ya, saya suka main game. Nah, suatu hari Roh Kudus sudah beritahu sama saya, Philip, kamu harus moderat dalam hari ini, jangan radikal soal game. Tuhan bilang, saya tidak suka. Kalau kamu harus serahkan tubuhmu, matamu, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Rusak nanti matamu, belum apa-apa, nggak bisa lihat, cuma udah blur nanti suatu hari karena lihat TV terus. Dan Tuhan bilang sama saya, jangan. Saya bandel. Saya ceritain ya, waktu itu saya belum menikah, saya main game. Waktu itu saya masih ingat itu, yang saya mainkan itu satu jenis game, itu NBA. Saya main berapa jam. Roh Kudus sudah bilang sama saya, stop it. Stop. Jangan suruh, aku tidak mau di dalam penjara. Tubuhmu bait Allah, berarti aku berkuasa untuk berkata boleh atau tidak. Bukannya Tuhan itu sedikit-sedikit nggak boleh, tapi dalam kasusnya kamu, jangan itu. Karena kamu memang punya kecenderungan begitu. Saya main terus, tahu nggak apa yang terjadi? Nggak tahu ada yang pernah dengar cerita saya nggak? Tiba-tiba meledak game saya. Boom! Psss, ada asapnya. Saya bilang, kok bisa begini? Padahal saya baru main. Baru saja berapa menit. Nggak panas. Nggak terima. Saya lari pergi ke kantor saya yang dulu waktu saya belum full time. Saya pergi, saya nyalakan. Saya main yang online sekarang. Yang bangun-bangun kota itu. Anda mungkin tahu maksud saya. Baru saya nyalakan, Roh Kudus bilang sama saya, itu komputer bukan yang tipis, yang tebel itu loh zaman dulu. Tutup itu, aku ndak berkenan, aku ndak mau. Saya main, sebentarmu itu 5 jam. 5 menit pertama kau bilang sebentar, lalu kau ndak kerasa 5 jam berikutnya, bentar, jangan. Serahkan tubuhmu sebagai anggota Kristus. Jangan ada yang lebih dari, aku ndak mau ada Allah lain dalam hidupmu. Ya Tuhan cuman gini loh, ini bukan berzina, mencuri, membunuh kok. Tuhan kok begitu, gini aja loh. Taruh akulah Tuhan. Saya nggak setia, saya nggak taat, saya mainin, baru saya nyalain, baru bangun satu rumah. Mau tahu apa yang terjadi? Boom! Komputer saya meledak. Boom! Saya berkata, Tuhan ya sudah, ngerti aku. Sebentar lagi rumah aku yang meledak. Sometimes God will say enough, not that. Your body must submit. Karena kau telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Engkau tidak berhak apapun di hidup ini. Jangan takut ikut Tuhan ya, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Bukan itu maksudnya. Tuhan mengerti sifatmu. Tuhan mengerti kekurangan, kelemahan, dan kelebihanmu. Dan Tuhan tahu apa yang berguna bagimu atau tidak. Bapak, Ibu, Saudara, mulai hari ini, belajarlah badan kita peka. Kemana kita arahkan jangan berkata yang penting hatinya. Badanmu juga penting. Pastikan badanmu ke arah firman Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Haleluya. Ada sebuah lagu lama yang saya suka nyanyikan ini untuk mengingatkan saya akan kebenaran ini. Yaitu bunyinya seperti ini. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu.
aku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, persembahkan sekali lagi kepada Tuhan. Make a new commitment. Let us make a new commitment. Mari kita buat komitmen yang baru. Angkat tanganmu, katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku kepadamu, Yesus, untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Syukur Tuhan untuk pembelian penyertaan selama seminggu ini. Kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus pimpin kami, bertahta selama-lamanya hidup kami, agar kami hidup berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami pulang, kami percaya, kami mohon penyertaan tiba serta masih damai sejahtera sepanjang hari ini, sepanjang minggu dalam perlindungan-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan pelayanan ke Singapura, ke Kuala Lumpur, dan mana hamba berada menjadi berkat, banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, kalau izin tempat ini sudah selesai, kami percaya Engkau sudah sediakan tempat untuk sementara, dan kami percaya Tuhan, semua adalah waktu-Mu. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah
Berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, ya Tuhan Yesus sendiri yang akan selalu akan memimpin, menyertai dan memberikan urapan yang baru pada pagi hari ini. Sehingga apapun dalam pertanyaan saudara, Roh Kudus akan membuat engkau berhasil dan beruntung dalam setiap aspek hidup mulai saat ini. Sampai selama-lamanya, katakan sama-sama, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.